Pak Jokowi selalu mengatakan jangan salah pilih pemimpin. Artis Ramzy, teman-teman, mengungkapkan hal yang tidak terduga terhadap Anies Baswedan. Ini membuat gempar publik. Yuk kita simak videonya. Pak Jokowi selalu mengatakan jangan salah pilih pemimpin. Kalau lo tanya gue, dari 3 orang ini, gue yakin Pak Anies yang bisa melaksanakan itu, yang menjalankan itu. Kenapa? Kecerdasan beliau, pengalaman beliau di DKI. Lo kalau nggak kuat mental itu di DKI 5 tahun dihajar terus, babak belur itu Pak Anies. Kalau nggak siap mental, jangan khawatir. Idealisme Pak Anies cukup kuat. Allah takdirkan Pak Anies kepilih, dia nggak serta-merta nantinya akan mendapatkan intervensi dari partai, apalagi menjadi petugas partai. No, gue nggak percaya hal itu. Nih, saya mau tanya. Saya sering tanyakan, usia 60 itu muda apa tua? Muda. Kalau usia 35 muda apa tua? Tua. Ini sekolahnya benar nggak sih kemarin? Yang 35 dibilang tua, yang 60 dibilang muda. Teman-teman, ini pesan tambahan nih yang kedua. Tua muda itu bukan hitungan umur. Bukan hitungan umur. Dari mana kategorinya? 50 dianggap tua, 60 dianggap tua, 70 dianggap tua. Bukan itu. Nih, saya selalu katakan, kalau yang dibicarakan adalah masa lalu, maka dia sudah tua. Kalau yang dibicarakan masa depan, dia masih muda. Jadi, kalau ada nih anak umur 35, tapi yang diomongin masa lalu terus. Tua apa muda? Tapi kalau ada orang umur 60, tapi yang dibicarain masa depan terus. Tua apa muda? Karena itu bicara terus masa depan, maka Anda masih terus akan disebut muda. Nah, jadi yang pada selesai nih, lihatnya ke depan, bicaranya ke depan, karena itulah ciri anak muda, ciri orang muda begitu. Dan bapak-bapak, ibu yang hitungan usia tahun biologisnya sudah banyak, jangan sering-sering kalau bicara dimulai dengan kata dulu. Kalau ada orang pidato mulainya dengan kata dulu, nah ini tanda-tanda tua. Tanda-tanda tua. Datang ke pengajian, ustadznya ngomong dulu, bilang ini tua. Ini tua. Tapi kalau muda, bicaranya besok, kelak, itulah muda. Jadi sekalian tengoklah ke depan. Kita lakukan peningkatan status menjadi P3K. Nah, untuk melakukan P3K dilakukan secara bertahap, sehingga semua nanti akan bisa menjadi guru dengan status P3K. Nah, untuk itu bisa dikerjakan, kita harus melakukan komitmen fiskal. Maka itu menurut kami lebih penting memastikan guru kita berstatus ini daripada uangnya dipakai untuk membangun IKN. Kenapa? Karena ketika guru punya, karena alasannya, salah satu alasan mengapa kita tidak bisa mengangkat selama ini adalah anggaran yang terbatas. Nah, kalau anggaran terbatas, maka prioritasnya yang mana? Kita ingin pembangunan manusia jadi prioritas. Dan kalau bangun jadi prioritas artinya guru harus bisa konsentrasi mengajar. Bagaimana bisa konsentrasi mengajar kalau pendapatannya tidak jelas? Nah, itu sebabnya. Nah, tapi menyelesaikannya tidak mungkin 700.000 itu langsung, harus dikerjakan bertahap. Dikerjakan bertahap sehingga semua masuk. Dan dengan begitu nanti kita bisa juga sebaliknya, publik lewat pemerintah menuntut guru untuk kinerjanya baik, menuntut guru untuk bisa mengajar dengan konsentrasi yang penuh, sehingga nanti kualitas pendidikan kita akan meningkat. Jadi kami melihat itu ingin kita lakukan. Yang kedua, kita tidak ingin membedakan lagi swasta dan negeri. Kenapa? Jadi begini Bapak Ibu, banyak guru swasta honorer diangkat P3K lalu dipindah ke sekolah negeri. Sementara dia mengabdi sekolah swasta. Pertanyaan sederhana, apakah anak sekolah negeri dan sekolah swasta berasal dari warga negara yang berbeda? Tidak.
Bayangkan ada satu keluarga, anaknya sebagian di sekolah negeri, sebagian di sekolah swasta. Kenapa perlakuan negara berbeda? Toh orang tuanya membayar pajak yang sama. Betul tidak? Karena itu guru yang diangkat menjadi P3K di sekolah swasta, kita akan ubah aturannya tetap berada di sekolah swasta itu dan mendidik anak-anak kita. Jadi dengan begitu yang dapat guru-guru berstatus tegas atau jelas bukan hanya negeri tapi juga swasta. Toh semuanya mendidik anak Indonesia. Gitu kira-kira. 2 menit ya. Mas. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, Mas Adis. Jadi begini nih, Pak, setiap tahun ajaran baru, murid dan ortu pusing nyari sekolah gara-gara sistem zonasi. Sistem zonasi ini bikin orang-orang pada rebutan sekolah nih, Pak. Sampai-sampai ada ortu yang bawa meteran buat ukur jarak rumah sama sekolah. Ortunya nggak punya Google Map tuh. Nah, apa gagasan Bapak buat sistem zonasi? Apakah mau meneruskan atau menghapus atau mau diapakan, Pak? Pusing ini tiap tahun ribet cari sekolah. Ya, gini. Zonasi dan problem zonasi itu simptom, gejala. Akar masalahnya adalah jumlah sekolah dan kualitas sekolah yang tidak setara. Betul tidak? Selama jumlah itu tidak ditambah, maka kita akan selalu mengalami masalah ini. Jadi kami melihat perlu memastikan jumlah bangku sekolah itu sama antara jenjang SD, SMP, dan SMA. Jangan bentuknya seperti piramid. Makin tinggi, makin sedikit bangkunya. Kalau makin sedikit bangkunya, makin timbul masalah itu. Yang kedua, libatkan swasta di dalam proses rekrutmen siswa. Ini Jakarta mungkin menjadi kota pertama yang negeri dan swasta satu sistem penerimaan PPDB. Penerimaan siswa baru itu negeri dan swasta masuk satu sistem. Jadi kita mengundang sekolah-sekolah swasta untuk masuk dalam sistem sama supaya pilihan siswa itu lengkap. Bukan hanya sekolah negeri tapi sekolah swasta. Nah, sekolah swasta yang ikut di dalam program ini, mereka justru dapat dukungan supaya fasilitasnya sama dengan sekolah negeri. Dengan begitu, sekolah swastanya meningkat kualitasnya, sekolah negerinya juga tidak mendapatkan beban, dan kita sama-sama memfasilitasi semua anak. Sehingga zonasi ini tidak menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Ini akar masalahnya harus diselesaikan. Kalau tidak, kita hanya otak-atik urusan zonasi yang nggak pernah selesai. Bereskan akar masalahnya sehingga gejalanya akan hilang. Gitu kira-kira solusinya. Luar biasa. Mas Anies masih siap? Siap, Untuk siap. pertanyaan. Mau peregangan dulu? Aman. Aman. Siap. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Mas Anies. Kita mau ngomongin soal kurikulum. Setiap kali ganti menteri pasti ganti kurikulum. Apa Bapak akan melanjutkan tradisi ini dengan mengganti kurikulum saat ini? Yakni kurikulum merdeka dengan kurikulum baru saat menjadi presiden nanti. Apakah Bapak juga akan menghentikan Merdeka Belajar? Gini, ini satu problem yang dialami sampai sudah obrolan semua komponen masyarakat. Ganti menteri, ganti kurikulum. Jadi kami tidak berminat untuk otak-atik kurikulumnya. Saya seringkali menganalogikan begini. Seperti kita memanah, meleset terus panah kita. Apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan mengganti busurnya, mengganti anak panahnya. Tapi pemanahnya tidak pernah dilatih untuk memanah yang lebih baik. Jadi menurut hemat kami, kurikulum yang ada boleh disempurnakan, tapi tidak usah diganti total. Karena kalau ganti total, nanti yang repot gurunya, sekolahnya, seluruhnya sih repot. Apapun kurikulumnya, tingkatkan kompetensi gurunya, tingkatkan kompetensi kepala sekolahnya. Kurikulum yang sekarang ada
Bila ada kekurangan, lakukan penyempurnaan. Dan bila ada hal administratif yang merepotkan, koreksi hal administratif itu, sehingga tidak membebani. Dan jangan seragamkan seluruh universitas, jangan seragamkan semua sekolah, berikan ruang. Tapi prinsipnya apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, bisa 6 tahun prosesnya. Kenapa 6 tahun? Karena mulainya dari SD kelas 1, yang kelas 2, kelas 3, kelas 4 gak diganti kurikulumnya. Yang kelas 1, lalu dia naik kelas 2, naik kelas 3, sampai kelas 6 baru itu kurikulum baru itu terlaksana. Di kita kalau mau mengganti kurikulum itu seluruhnya langsung diganti. Di banyak tempat persiapan nyusun kurikulumnya bisa 5 tahun. Bayangkan, nyusun kurikulumnya 5 tahun, melaksanakannya untuk SD sampai total 6 tahun, 11 tahun. Itu kalau di sini 2 periode presiden. Betul nggak tuh? Karena kalau pendidikan itu perlu periode yang panjang. Teman-teman tahu World Economic Forum? Tahu ya, minggu lalu ada World Economic Forum di Davos. World Economic Forum itu diselenggarakan setiap tahun. Setiap tahun sekali ada World Economic Forum. Sekarang saya tanya, kalau World Education Forum tiap kapan diselenggarakan? Ada yang tahu? Tiap 15 tahun sekali. Okay? Tahun 2000, 2015, 2030, 2045, 2060. Jadi pertemuan pendidikan dunia itu 15 tahun sekali. Disepakati, lalu 15 tahun dijalani. Kalau World Economic Forum ketemunya setahun sekali. Sekali bikin, habis itu pulang pada bikin kebijakan-kebijakan. Karena bisa diubah cepat. Tapi kalau pendidikan tidak. Karena itu jangan diotak-atik seperti kita ngotak-atik kebijakan ekonomi. Siapkan dengan benar. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik untuk kita bahas bagaimana Anies Baswedan ini menjadi daya tarik ya bagi bukan hanya masyarakat tetapi public figure, seorang artis Ramzy ya, yang bersaksi bagaimana ia mendukung Anies Baswedan, bagaimana ia memberikan support, semangat, bahkan kampanye untuk Anies Baswedan. Ini terbukti bahwa Anies ini bukan hanya menjadi tauladan bagi banyak masyarakat luas ya, tetapi juga bagi para artis-artis, teman-teman. Terbukti bahwa Anies ini adalah orang yang sangat cerdas, sangat pintar, sangat luar biasa, sehingga Anies Baswedan menjadi contoh bagi mereka. Dan walaupun banyak orang yang mencemooh Anies, walaupun banyak orang yang tidak suka dengan Anies, walaupun banyak orang yang tidak ingin Anies menjadi presiden, ya, tetapi kita tahu bahwa dunia ini akan berputar, nasib akan berputar. Saya yakin bahwa Anies Baswedan akan menjadi pemimpin di negara kita. Anies Baswedan memang saat ini, teman-teman, ya, masih sangat diperhitungkan dan ditakuti oleh para penguasa, teman-teman. Ini terbukti dari bagaimana setiap Anies, ya, ada beberapa kali Anies mengkritik ke pemerintah dan itu direspon oleh istana. Ya, ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa Anies Baswedan itu diperhitungkan dan ditakuti. Ya, apalagi Anies ini adalah bekas calon presiden, teman-teman. Orang yang sangat terkenal, orang yang sangat diperhitungkan juga di negara ini. Apalagi kabarnya Anies Baswedan akan membuat sebuah partai dan ini menggemparkan dunia, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.